proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan diimpian terjadi imbas dan yang konkret atau menimbulkan imbas yang tertentu yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis yakni suatu organisasi menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, yakni ada 5 dasar komponen untuk diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama pengiriman pesan, sender atau komunikator, pesan yang dikirim, message, bagaimana pesan tersebut disampaikan, delivery channel atau media, penerima pesan, receiver atau komunikan, umpan balik, feedback atau efek. Kita harus menguasai 4 jenis keterampilan dasar dalam komunikasi, yaitu yang pertama membaca, menulis, berbicara, mendengar. Disadari ataupun tidak, setiap hari kita melakukan paling tidak satu dari keempat hal tersebut yang saya jelaskan tadi. Dengan lingkungan kita, seperti juga pernapasan komunikasi yang sering dianggap suatu bencana otomatis dan terjadi begitu saja, sehingga seringkali kita tidak mempunyai kesadaran untuk melakukannya secara efektif. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur, yakni ada memiliki 6 unsur yang pokok, yaitu yang pertama memiliki tujuan. Artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga adalah gagasan, opini, informasi, arahan ialah isi penting yang bentuknya bermacam-macam, bergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Yang keempat adalah menggunakan jalan masuk personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, memakai media tertentu, atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima adalah menggunakan simbol atau sinyal yang ialah alat untuk metode yang sanggup dimengerti atau dipahami oleh ekspor untuk memberikan pesan. Yang keenam adalah pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau forum formal dan informasi, yakni adanya tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya oleh manajemen. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis. Ada berapa bentuk tersebut? Ada 2 bentuk komunikasi yang digunakan dalam praktik komersial dan non komersial. Komunikasi tersebut adalah komunikasi verbal dan non verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi adalah bentuk komunikasi untuk mengkomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis atau secara verbal. Yang kedua adalah komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal kurang terstruktur dan lebih otomatis daripada komunikasi verbal. Secara umum, Anda mengatakan sesuatu, seseorang memiliki rencana dan tahu apa yang ingin ia katakan. Proses dan hambatan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima di pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Bisnis sebelumnya yang saya lakukan, yang saya realisasikan pada mata kuliah yang sebelumnya sebelumnya saya sudah merealisasikan bisnis pada sebelumnya, yakni pada semester sebelumnya, itu pada semester 3 saya menjual suatu brand atau produk makanan
Ketika itu dengan secara langsung saya bertemu dengan customer, melakukan komunikasi yang baik. Memang pada saat itu mengkondisikan COVID, tapi setidaknya di situ letak dasar dan inti kita berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan para customer, menjual barang, negosiasi dan lain sebagainya. Saya ada sebuah kata-kata yang masih berpengaruh, yang menjadi motivasi saya, ini ketika kamu menjadi pebisnis atau pedagang, berbisnislah karena ibadah, jangan karena keuntungan. Sekian dari saya Yosan Abela. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.